saya Khofifatun Nafiah. Yuk kita belajar bersama. Oke, baiklah. Di sini kita akan belajar bersama tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim, kepulauan, dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Yang pertama, negara maritim. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan 1/3-nya merupakan daerah daratan. Kondisi inilah yang membentuk budaya Indonesia menjadi budaya yang lebih merujuk pada budaya kemaritiman, yang masyarakatnya lebih banyak berprofesi sebagai nelayan pada daerah pesisir. Lalu yang kedua, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Berikut posisi Indonesia secara astronomis dan geografis. Berdasarkan letak astronomi, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan berdasarkan letak geografis, Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang ketiga, negara agraris. Selain merupakan negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara yang salah satu faktor penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan Indonesia menjadi negara agraris terbesar di dunia. Kondisi geografis Indonesia mempengaruhi berbagai aspek, yaitu ekonomi masyarakat, sosial budaya, budaya masyarakat, dan transportasi masyarakat. Yang pertama, ekonomi masyarakat, di mana luas perairan Indonesia yang sangat luas ini menyebabkan mata pencarian khususnya masyarakat yang berada di pesisir pantai lebih cenderung dalam pengelolaan sumber daya laut. Mata pencarian masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut itu diantaranya nelayan, petani garam, pedagang souvenir, pemandu wisata, dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua, sosial masyarakat. Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia dikarenakan letak Indonesia yang sangat strategis. Jadi, mau tidak mau, negara yang lain akan melewati dan singgah ke Indonesia, sehingga berpengaruh juga pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, nomor 3, budaya masyarakat. Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau, baik yang berpenghuni dan tidak berpenghuni, tersebar dari Sabang sampai ke Merauke. Dan masyarakatnya terdiri dari ratusan suku bangsa dengan keragamannya, semisal keragaman bahasa, adat, tradisi, kepercayaan, dan lain-lain. Indonesia sebagai negara maritim juga mempengaruhi budaya Indonesia, di antaranya yang pertama, mudahnya terpengaruh budaya asing. Yang kedua, dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata Indonesia. Lalu yang ketiga, timbulnya keanekaragaman kebudayaan akibat pengaruh luar. Lalu yang keempat, transportasi masyarakat. Negara maritim tidak memungkinkan pada satu transportasi saja,
Tentunya Indonesia banyak membutuhkan berbagai jenis transportasi, di mana pengaruh negara maritim terhadap transportasi di Indonesia itu antara lain: yang pertama, dibangun banyak sarana penunjang transportasi seperti bandara, pelabuhan, stasiun, dan lain-lain. Lalu yang kedua, terdapat beragam moda transportasi baik di darat, di laut, maupun di udara. Yang ketiga, kemajuan masih terpusat di daerah tertentu saja karena kendala transportasi. Lalu yang keempat, harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga di pulau lain. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.